buat kamu semuanya yang penasaran kalau misalkan portofolio investasi kita turun, itu kita harus ngapain? Entah ini berlaku di saham, reksadana, ataupun investasi lain. Nah, di video ini gue bakal sharing pengalaman gue pribadi dan cara gue pribadi dalam mengatasi penurunan. Buat kalian yang penasaran, simak videonya setelah ya. Satu ini. Sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa gue akan coba disclaimer dulu ke kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, langsung kita masuk terhadap topik juga. Nah, di sini pembahasannya soal kalau misalkan investasi turun, kita harus ngapain, ya. Nah, banyak orang yang takut ketika investasi mereka turun, seolah-olah bahwa duit mereka bakal hilang. Nah, yang mesti kalian ketahui, ya, ada yang namanya floating loss atau unrealized loss. Unrealized loss adalah kerugian yang belum terrealisasi. Kalau kalian belum mencairkan investasi kalian, kerugian tersebut belum terrealisasi. Jadi itu yang perlu kalian tanamkan, ya. Sekalipun dia investasi yang bagus, ya, yang punya fundamental bagus, itu pasti dia ada chance atau kemungkinan untuk loss sementara, ya. Jangankan kalian, Sandiaga Uno aja, ya, yang dia udah kaya banget, itu pun sahamnya masih naik turun, ya. Saratoga masih naik turun. Artinya yang jago aja bisa begitu, apalagi kita, gitu. Seperti itu. Nah, itu dari segi saham. Kalau pada saat keadaan-keadaan seperti itu, ketika lagi turun, setelah kalian tahu, oh ini ternyata floating, dalam arti bukan berarti duit kita hilang, kalau misalkan kita tidak mencairkan. Kedua yang mesti kamu ketahui adalah, kamu investnya di mana? Kalau kamu investnya misalkan di, kalau misalkan kita ngomongin soal saham ataupun cryptocurrency, ada kesamaan, walaupun ada perbedaan. Nah, kesamaannya itu adalah market cap. Nah, market cap atau kapitalisasi pasar itu menurut gua sangat mempengaruhi terhadap kinerja ke depan hari soal investasi itu. Kalau seandainya ternyata market cap-nya besar, maka kemungkinan untuk terjadi hal-hal yang anjlok parah dan lain sebagainya yang sampai benar-benar bikin bubar, nah itu kecil banget kemungkinannya gitu. Walaupun masih tetap ada kemungkinan, ya. Kayak kita ambil contoh seperti saham, ya. BCA lah katakan. BCA tuh market cap-nya gede banget. Tapi apakah ada kemungkinan untuk benar-benar BCA bangkrut? Ada, kemungkinannya kecil sekali gitu, ya. Kemungkinan itu tetap ada, tapi kecil banget gitu. Lo bayangin BCA karena udah gede banget gitu. Itu kita ngomongin saham. Cryptocurrency juga seperti itu. Cryptocurrency ketika misalkan market cap-nya besar, ada nggak kemungkinan untuk benar-benar tiba-tiba Bitcoin misalkan atau Ethereum hilang? Jawabannya adalah ada, cuman lebih kecil potensinya gitu. Jadi yang mesti kalian ingat itu adalah seperti itu, ya. Potensinya kecil atau besar untuk yang benar-benar bermasalah, ya. Itu. Jadi cara-cara untuk meminimalisir risiko dengan cara seperti itu. Kalau misalkan kalian di market cap yang gede, ya udah nggak apa-apa gitu. Menurut gua ya lanjut invest. Tetapi tetap harus pantau evaluasi setiap 3 sampai 4 bulan karena keadaan bisa berubah sewaktu-waktu kayak gitu, ya. Nah, itu terus langkah selanjutnya kalau misalkan gua di saat lagi turun ini, gua akan melakukan investasi rutin. Ini adalah cara gue. Kalau misalkan lu berbeda dengan cara gua, nggak masalah, ya. Banyak orang, nggak banyak orang, ada sedikit orang yang mengatakan gue goblok dengan cara kayak begini. Tapi kalau misalkan orang tidak setuju dengan sistem dollar cost averaging, ya, investasi mau dia naik ataupun turun, ya berarti mereka juga secara tidak langsung mengatakan goblok terhadap Warren Buffett loh. Karena Warren Buffett pun pada saat ini, ya, di saat pandemi seperti ini, beliau menganjurkan untuk dollar cost averaging gitu, karena marketnya itu volatile gitu. Jadi hati-hati ketika ngomong goblok ke orang gitu, ya.
Bahkan investor terbaik aja ngomong dollar cost averaging itu yang dianjurkan karena marketnya volatile gitu ya. Itu berlaku untuk semua sih. Jadi kalau mau dibilang kalau strategi yang paling bagus di saat seperti ini apa? Jawabannya adalah semua strategi punya risk dan reward sendiri. Kalian ketahui dulu kira-kira strategi yang lebih kalian kuasai apa? Kalau kalian menguasai strategi trading ya, dalam arti oh gue pada saat turun banget gue akan beli, nanti pas saat naik gue akan jual. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan kalian nggak tahu banyak soal strategi, kalian rutin, itu pun juga sah-sah aja. Gue pun juga sudah melakukan itu dan ternyata terbukti berhasil kan keuntungannya. Lihat di playlist Trail Trading kayak gitu. Jadi itu adalah beberapa langkah yang biasa gue lakukan kalau misalkan gue lagi turun portofolionya. Sehingga kalau misalkan dari market cap aman, ya, terus juga apa namanya, gue lihat memang instrumen tersebut emang turunnya sementara ya nggak yang kayak bikin hilang sama sekali. Nah itu akan lebih membuat gue tenang dan gue rutin. Karena kalau saat gue rutin pada saat lagi turun banget, gue akan mendapatkan harga rata-rata tuh lebih rendah gitu. Ya, kalau misalkan orang nggak setuju sama gue, terserah deh. Kalau mereka misalkan nggak setuju, lihat aja return gue bisa sampai 40-an% kok gitu. Ya masa mereka mengatakan goblok sama orang yang returnnya 40%, itu kan nggak normal, Pak, gitu. Ya sorry ya, gue ngomong kayak gini, karena menurut gue nggak waras aja orang yang bilang goblok sama orang yang ngasih return, yang bisa, apa ya, memproduksi return ya, itu selama 6 bulan lebih, itu 40% tuh gila, Pak, gitu. Bisa segitu, karena rata-rata investasi tuh nggak akan produksi segitu. Lihat aja misalkan lo taruh di bank lah berapa persen. Ini pun bukan berarti menjanjikan profit loh ya gitu. Cuman kalau gua dengan perjalanan gua investasi rutin di kripto, gue bisa dapat segitu. Pernah nggak turun gua pernah? Pernah banget gitu. Bahkan puluhan persen sampai menyentuh 50% lebih, Pak, gitu. Gue sampai, yo ampun, turun banget gitu. Tapi karena gue udah tahu patternnya, dia bakal naik lagi, ya udah. Kedua, karena gue tahu market cap-nya gede. Pertanyaannya, apakah setelah gue tahu market cap-nya gede, masalah udah selesai? Enggak, gitu. Tetap masih ada risiko-risiko lain. Cuman, kita sebagai seorang investor adalah meminimalisir risiko yang ada. Itu tujuannya. Dan ketika kita bisa minimalisir risiko dan potensi keuntungan dimaksimalin, ya udah, kita bisa dapat hasil yang lebih baik. Itu aja sih guys. Nah, itu merupakan strategi gue kalau misalkan investasi gue lagi turun. Buat kalian yang merasa video ini benar-benar bagus untuk dipelajari, bahkan mau mempelajari lebih dalam, kalian bisa cek tuh di playlist Tanya Investasi atau misalkan Trial Trading. Di situ gue jelasin juga. Nah, buat kalian yang setelah ini tertarik untuk mulai invest di salah satu investasi, mau itu saham, reksadana, cryptocurrency, lo bisa cek lah di kolom deskripsi gue. Di situ ada semacam kode referral, kalian juga bisa pakai. Kalau kalian pakai, kalian bisa dapat entah itu berupa cashback, entah itu komisi, dan lain sebagainya. Lumayan kan buat nambah investasi kalian. Tapi lagi-lagi itu adalah optional. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.